Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Burin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang legenda dan mitos Gunung Guntur yang ada di Garut. Ini adalah cerita rakyat dari Garut, Jawa Barat tentang Gunung Guntur. Bagaimana ceritanya? Silahkan disimak. Legenda Gunung Guntur terjadi pada masa kekuasaan kerajaan Timanganten saat dipimpin Sunan Ranggalawe. Sunan Ranggalawe memiliki saudara perempuan bernama Maharaja Inten Dewata yang tidak tinggal di kawasan kerajaan, akan tetapi tinggal di sebuah pelosok desa kerobokan bersama pelayannya. Pada suatu masa, kerajaan Timanganten mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Melihat rakyatnya hidup kekurangan air, Sang Sunan memerintahkan staf dan menteri kerajaan mencari area yang tepat untuk membuat bendungan atau danau. Singkat cerita, ditemukan kawasan yang cocok untuk membangun danau dan bisa membebaskan rakyat Timanganten dari kekurangan air. Tetapi lahan itu berada di bawah kekuasaan Maharaja Inten Dewata, kakaknya. Maka Ranggalawe mengirim utusan kepada kakaknya untuk meminta izin. Namun utusan itu pulang dengan wajah masam karena sang kakak tidak mengizinkan pembuatan danau tersebut. Sebab itu adalah satu-satunya lahan yang dimiliki Maharaja Inten Dewata. Tetapi rakyat Timanganten tetap berharap memiliki danau dan mendesak rajanya untuk membuatkan sarana tersebut. Akhirnya, karena didesak oleh rakyatnya, Sang Sunan Ranggalawe mendatangi sendiri kakak perempuannya tersebut, akan tetapi tetap tidak mendapatkan izin. Tetapi atas hasutan menterinya, Ranggalawe tetap membangun danau itu di tanah kakaknya. Setelah danau selesai, air pun mengaliri seluruh penjuru desa. Namun Maharaja Inten Dewata bersedih atas perlakuan adiknya yang semena-mena itu. Dengan perasaan marah, Maharaja Inten Dewata meninggalkan kediamannya menuju Gunung Kecil, atau hari ini disebut Gunung Putri. Di gunung itu, dia meminta kepada Batara Rambut Putih agar dibuatkan wadah air dan sekepal tanah. Aku hendak menaiki Gunung Kutu. Aku hendak melihat kawasan desa kerobokan dari atas sana. Begitu alasan Maharaja Inten. Setelah mendapatkan air dan sekepal tanah, ditemani Batara Rambut Putih, Maharaja Inten Dewata akhirnya bergegas menaiki Gunung Kutu. Sesampainya di puncak, ia menumpahkan air yang dibawanya dan menyebarkan tanah yang dikepalnya. Sementara dia kemudian kembali ke Gunung Kecil. Sesaat setelah sampai di puncak Gunung Kecil, tiba-tiba seluruh kawasan kerajaan Timanganten ditutupi awan gelap. Letusan dahsyat terdengar dari arah Gunung Kutu, mengakibatkan hujan api dan batu serta menghancurkan kerajaan. Saking hebatnya, gunung-gunung yang berada di sekitar Gunung Kutu ikut bergoyang. Dan setelah itu, Gunung Kutu akhirnya sering disebut sebagai Gunung Guntur. Semua rakyat sangat ketakutan. Mereka memilih meninggalkan desa itu dan mengungsi ke daerah lain seperti Cianjur, Bandung, Karawang, dan daerah lainnya, membuat kawasan kerajaan Timanganten kosong tak berpenghuni. Letusan Gunung Kutu menghapus peradaban kerajaan Timanganten dari dunia. Akhirnya Sunan Ranggalawe menemui Maharaja Inten Dewata, memohon ampunan sambil mencium kaki kakak perempuannya tersebut. Sang kakak pun memaafkan, dan tiba-tiba bencana besar tersebut berhenti seketika. Tetapi terlambat, Ranggalawe tidak lagi memiliki kerajaan
karena semua sudah disapu oleh bencana dari Gunung Kutu atau yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gunung Guntur. Nah, itu ya cerita rakyat tentang Gunung Guntur yang dulu namanya adalah Gunung Kutu. Kisah kerajaan Timbanganten dari Garut, legenda yang sampai saat ini memang tidak ditemukan jejaknya, tapi ini hanya cerita rakyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Silakan simak cerita-cerita lainnya, baik itu dari Garut, Jawa Barat maupun Indonesia, dongeng-dongeng yang melegenda di channel YouTube Berinvlog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.